Action. Hai, halo Civitas. Jadi, selamat datang di podcast Abang Ade. dengan gua Imai sebagai abang. Dan gue Nobel sebagai Ade. Dan kali ini kita mau ngebahas apa nih? Kita mau bahas topik apa ya? Jadi teman-teman, kita akan bahas topik perkuliahan. Topik mahal nih teman-teman. Kita udah siapin 5 topik buat kalian semua teman-teman. Betul banget. Jadi topik ini bakal daging banget dan cocok buat kalian yang mau masuk PTN tahun depan. Yes, betul sekali teman-teman. Cuman eksklusif ada di podcast Abang Ade doang, nggak ada yang di lain. Bener banget. Jadi kita langsung buka topik pertama yang pertama ya? aja kali ya. Sobek langsung Ade. 1, 2, 3. Wah, apa nih tulisannya? Tulisannya, kisah perjalanan masuk perkuliahan, perjuangan maba dan semi gap. Subgap. Oke, siapa yang mulai? Boleh Nobel aku dulu deh. Ada dulu ya. Oke, jadi waktu SMA gue udah kayak pengen banget masuk ke dunia industri kreatif. Dan waktu itu yang aku tahu cuma ada Promed UI. Dan waktu itu kayak aku emang kepengen banget sih masuk situ. Dan waktu itu aku naruh di pilihan pertama di SNBP, bener kan? Ya, saya merasa itu. Dan unfortunately ketolak. Tapi dari situ aku kayak mencari di tempat lain tuh ada nggak sih yang mungkin ada program studinya kayak Promed UI. Dan di sini aku menemukan di MPM ada program studi yang sama. Betul banget. Dan dari situ aku langsung naruh MPM di pilihan ketiga di SNBT. So keterima deh ternyata di sini. Alhamdulillah. Kita jadi bertemu ya berarti ya. Bener banget. Emang Jalur sudah SNBT. ditakdirkan. Kalau kamu? Kalau dari abang sendiri ya, dulu abang itu semi gap, fun fact-nya ya. Dulu abang kuliah di Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Oh iya? Yes, betul. Wow. Dan udah satu tahun berjalan tuh lumayan. Awalnya masuk Ilkom karena ya main aman aja gitu kan, kayak Ilkom fleksibel bisa kemana aja. Bener banget. Nah tapi pas udah berjalan tuh walaupun udah nyaman tapi kayak masih ada rasa ganjel lah gitu di hati. Jadi kayak pengen nyoba lagi gitu ya? Masih penasaran sama egonya main dikit sih di situ kayak bisa lah ya lebih lagi kali ya. Dan akhirnya tanpa harapan ataupun bagaimana yang bergejolak banget dicoba, ditunggu hasilnya, dapet. Berarti emang lucky shot banget gitu ya? Iya, benar-benar tebak-tebak berhadiah teman-teman. Makanya kita bisa ketemu di sini. Dan kita bikin podcast ini sekarang buat kalian. Oke, kita langsung lanjut aja ke topik yang kedua. Silakan. Siapa yang mau nyobek? Saya berarti. Oke. Langsung aja ya. Semoga 1, 2, 3. Oke. Apa nih Kak topiknya? Pandangan kita terhadap statement kuliah di mana itu sama aja. Kuliah di mana aja itu sama aja. Oh iya, maksudnya itu. Ada iklan dulu. Nah, ada iklan. Yaudah, kita lanjut aja. Mungkin mereka mau ikut bahas ikut topik ini. Podcast nih. Ya udah. Aku dulu kali ya. Pandanganku tentang statement kuliah di mana aja itu Masih baru kan, soalnya masih maba. Jadi kayak aku mikir kalau misalnya kita kuliah di top 10 itu bakal lebih gampang dapat kerja. Soalnya waktu itu aku juga pernah dapat cerita dari mungkin paman aku yang sebagai HRD. Dia kayak cerita kalau perusahaan itu lebih menyeleksi orang-orang yang kuliah di top universitas yang top 10 itu. Jadi kayak kemungkinan kerjanya itu bisa lebih gampang lah gitu. Kalau dari abang gimana? Kalau dari abang sendiri ya tidak bermaksud mendiskreditkan yang manapun. Cuman menurut abang sendiri itu emang cukup betul, true. Kuliah di mana saja itu sama, tapi mungkin kedepannya itu lebih bagus kayak kuliahnya di top. Ya, jadi abang percaya tuh kayak walaupun bisa sama aja, itu tergantung effort orang yang berkuliahnya. Bener banget. Jadi kalau misalnya berkuliah, lu kuliah di tempat yang bagus tapi malas-malasan, ya sama aja juga sama aja gitu di tempat sih? yang biasa tapi effort banget, les gitu kan. Nah, walaupun begitu, tidak bisa dipungkiri kalau di tempat yang lebih baik lah setidaknya ada privilege yang bisa kita dapatkan, dan itu harus dimaksimalkan teman-teman. Betul banget. Kalau nggak dimaksimalkan itu baru kayak sama aja bohong, kayak why, buat apa begitu kalau udah dapat yang bagus tapi dibiasain aja gitu. Jadi ya gitulah teman-teman buat aku. Jadi kalau kalian nanti keterima di top 10 university, kalian harus manfaatin fasilitasnya dengan sebaik-baiknya karena itu bakal lebih menjamin masa depan kalian. That's it. Naikkan taraf diri kalian teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke topik yang ketiga kali ya. Topik ketiga. Ada yang nyobek berarti? Oke, coba ada pegang. Oke. Kita sobek. Oke, pertanyaannya adalah perbedaan gap atau usia yang mempengaruhi bentuk relasi antara senior dan maba. Cocok.
Ini kayaknya aku ade dulu kali ya yang Ada lagi, coba lagi. Jadi waktu ada SMA, waktu itu kayak gue kan ngerasa kalau misalnya perbedaan antara Agit dengan dibilangnya apa sih ya? Out utas. AUD dan utas ya. 1 2 3 kan. Nah itu kayak ngerasa benar-benar ada gap antara 3 tingkat itu. Betul. Dan aku kayak ngerasa kalau misalnya di SMA itu kan ada gapnya banget gitu. Dan pokoknya kayak kelihatan berbeda gitulah antara jenjang tingkat 1, 2 sama 3. Iya, sangat Tapi terasa. di kuliah ini kayak kerasa nggak ada jenjangnya gitu lah, kayak nggak ada perbedaan. Jadi waktu itu kan aku sempat join Isaac dan waktu itu aku sempat ngobrol tuh sama kayak ternyata dia cutting gitu loh. Dan habis itu setelah aku tahu dia cutting, kayak aku langsung manggilin dia mungkin Kak, tapi dia kayak menolak untuk dipanggil Kak gitu. Jadi kayak kita semuanya setara gitu. Iya, betul. Emang sih karena di SMA itu pasti lebih berasa karena kalau dari menurut Abang sendiri tuh faktor penampilan juga kayak seragam aja tuh ada yang beda. Kalau dulu di SMA SMP aku tuh ada bedanya di dasi, ada tingkatan garis-garisnya tingkat 1 2 3. Nah, tapi di perkuliahan kan kita pakai baju santai-santai aja kan, bebas. Semua Baju yang melebur, bebas. semua melebur jadi satu kayak batasannya tuh nggak terlihat jadi semu banget. Betul. Dan karena kita lebih apa ya, relasinya tuh kayak lebih saling bantu aja, jadi kayak nggak terlalu peduli gitu, nggak terlalu mempermasalahkan lu senior kah atau lu adek gue, tapi selama kita saling bersinergi bersama ya jalan aja gitu. Karena biasanya kita kan ketemu teman kayak dari satu proker, satu acara gitu. Jadi kayak kelihatan langsung bonding aja gitu. Langsung nyampur aja semua gitu. Betul. Oke, nice. Kita langsung lanjut ke pertanyaan keempat kali ya. Keempat, siapa Mas Sobek? Ada lagi coba ya. 1, 2, 3. Apa nih bacaannya? Sikap FOMO terhadap kegiatan kampus dan kapabilitasnya. Oke, cocok. Adek mau cerita. Langsung ada dulu. Jadi Masih paham deh. waktu kan mungkin abang kan udah pernah kuliah ya sebelumnya di Ilkom UPN. Ya. Waktu aku mau kuliah di Unpad ini, aku kayak ngerasa pengen banget nyobain semua organisasi yang ada di Unpad ini. Waktu itu kayak aku mau daftar, ada Isaac, ada paduan suara, terus waktu itu kan ada renang ya. Oh iya, uru ya, benar juga. Waktu itu aku mau daftar renang juga. Tapi makin kesini kayak aku nyadar waktu itu yang aku keterima kan Isaac. Dan aku kayak ngerasa dalam satu organisasi itu aja udah lumayan draining energinya juga, apalagi ada juga ikut kepanitiaan, organisasi juga. Udah Dan terkuras dari banget situ ada belajar kayak gimana cara kita bisa mengorganisasi waktu kita atau organize our time management biar kita bisa ngejalanin semuanya dalam satu waktu tapi hasilnya tuh maksimal. Bener banget itu deh. Oke, kalau dari pengalaman abang sendiri ya jujur sempat tuh FOMO di tahun pertama abang juga. Jadi abang tahun pertama langsung ikut 2 organisasi. Oh, apa aja tuh? UKM TV dan UKM foto video di UPN. Beda Dan ya tapi itu. Itu beda, satu tingkat fakultas, satu tingkat univ. Nah, di situ keren. abang ikut dua-duanya kayak wah, gacor nih, dua-duanya tetap tetap sama-sama sibuk dengan tipenya masing-masing. Terus ditambah tugas perkuliahan, terus juga ikut kepanitiaan. Nah, itu kayak wah, berasa banget. Abang pernah satu waktu dalam 1 bulan tuh megang 4 event itu. Wow, 4 tidak event bisa. sekaligus. Iya. Wih, nggak capek itu? Capek banget, pengen gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa terjalani semua. Nah, di sini kita tekanin jangan sampai FOMO teman-teman. Ikutin kegiatan yang penting, bukan yang penting ikut kegiatan. Betul banget. Gitu. Kalian harus tahu passion kalian di mana dan taraf diri kalian di mana lah gitu. Betul. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan kelima kali ya. Terakhir nih, topik terakhir, langsung aja bantai. 1, 2, 3. Oke, ini tulisannya lucu warna-warni. Oh iya. Oke, tips and trick dan cara manfaatin waktu kuliah dengan sebaik-baiknya. Mungkin singkat saja dari aku ya. Jadi kan kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan di dunia perkuliahan ini. Apalagi kita join organisasi juga dan juga kita sekaligus belajar di situ. Nah, kita harus bisa manfaatin waktu itu dengan sebaik-baiknya karena kita tahu tujuan kita apa di masa depan kita. Betul. Kalau dari abang sendiri ya tips and triknya, cari pergaulanmu yang baik. Karena Betul banget. bergaul dengan yang baik akan membawamu kepada kebaikan juga. Simpel aja sebenarnya sih. Dan lingkungan itu benar-benar ngebentuk siapa kita di masa depan nanti. Yes, betul. Jadi ya mungkin cukup sekian dari podcast Abang Ade ini. Perdana ini. Betul. Kalau kalian masih kepo, tungguin Podcast selanjutnya. Oke, aku Abang. Aku Ade izin pamit undur diri. Bye bye. Bye bye Civitas. Bye bye Civitas. Yo.